Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat sehat, penuh karunia ilmu dan iman pada kita semua. Amin. Selamat berjumpa dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Arif Suci, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman mahasiswa dalam membahas mata kuliah manajemen kelas. Materi yang akan dibahas pada pertemuan satu ini adalah pengantar dan konsep dasar manajemen kelas, yaitu terkait pengertian, tujuan, prinsip, dan urgensi manajemen kelas. Materi pada mata kuliah ini akan disajikan dengan beberapa video, jadi ikuti dan tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Manajemen kelas merupakan salah satu elemen krusial dalam dunia pendidikan yang memegang peran sentral dalam keberhasilan proses pembelajaran. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis kepada para pendidik, baik calon guru maupun praktisi pendidikan, dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan inklusif. Dalam konteks pendidikan modern, keberhasilan seorang guru tidak hanya diukur dari kemampuannya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga dari kemampuannya mengelola kelas secara holistik. Di era yang penuh dengan tantangan seperti saat ini, guru dihadapkan pada berbagai situasi yang kompleks, keberagaman latar belakang siswa, perubahan teknologi, tuntutan kurikulum, serta dinamika sosial budaya menjadi aspek yang mempengaruhi bagaimana sebuah kelas dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, mata kuliah manajemen kelas hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Mata kuliah ini akan membantu peserta didik untuk memahami konsep, strategi, dan implementasi manajemen kelas yang efektif, serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai konteks pendidikan. Manajemen kelas tidak hanya berfokus pada bagaimana mengendalikan perilaku siswa, tetapi juga mencakup pengelolaan ruang fisik, membangun hubungan positif antara guru dan siswa, menciptakan iklim kelas yang mendukung, serta mengelola waktu dan aktivitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kelas merupakan perpaduan antara seni dan ilmu dalam dunia pendidikan. Guru harus mampu membaca situasi kelas, mengenali kebutuhan individu siswa, serta merancang strategi yang dapat menjaga keseimbangan antara disiplin dan fleksibilitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai teori yang mendasari tentang manajemen kelas, termasuk pendekatan-pendekatan tradisional maupun modern dalam pengelolaan kelas. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan praktis melalui simulasi, studi kasus, dan diskusi kelompok. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam situasi nyata. Manajemen kelas yang baik tidak hanya bermanfaat bagi guru, tetapi juga memberikan dampak positif bagi siswa. Lingkungan belajar yang terstruktur dan suportif dapat meningkatkan motivasi siswa, memfasilitasi interaksi yang sehat, serta mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik, tetapi juga untuk mendukung terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan. Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan guru, mata kuliah ini juga akan mengeksplorasi isu-isu aktual seperti penggunaan teknologi dalam manajemen kelas inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus, serta pendekatan kolaboratif dalam menghadapi tantangan kelas yang dinamis. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang komprehensif dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi kelas yang mungkin mereka temui di lapangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian manajemen kelas. Sebagai pendidik atau calon pendidik, kita tentu memahami bahwa
Pengelolaan kelas adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan pembelajaran efektif. Namun, apa sebenarnya manajemen kelas itu? Bagaimana definisinya menurut para ahli? Mari kita simak bersama. Menurut Sardiman, tahun 2007, manajemen kelas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan dan memelihara suasana belajar efektif, tertib, dan terorganisir sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari definisi tersebut. Pertama, usaha sadar menekankan bahwa manajemen kelas bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan atau kebetulan. Guru sebagai pengelola kelas harus memiliki strategi yang direncanakan dengan baik, mulai dari perencanaan aktivitas pembelajaran, pengelolaan ruang fisik, hingga pendekatan yang digunakan untuk membangun hubungan yang positif antara siswa dan guru. Kedua, penekanan akan pentingnya suasana belajar yang efektif dan tertib. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan tempat duduk, pengaturan tempat duduk yang sesuai, pemilihan media pembelajaran, hingga pendekatan disiplin yang diterapkan di dalam kelas. Dalam hal ini, Sardiman menegaskan bahwa seorang guru harus mampu menyesuaikan pendekatannya dengan karakteristik siswa dan situasi kelas yang dihadapi. Suasana kelas yang tertib tidak hanya membantu siswa berkonsentrasi, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Ketiga, manajemen kelas bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai. Sebagaimana kita ketahui, tujuan pendidikan bukan hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan sikap, nilai, dan keterampilan siswa. Dengan manajemen kelas yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan holistik siswa. Sardiman juga menjelaskan bahwa manajemen kelas melibatkan dua aspek utama, yaitu aspek preventif dan kuratif. Aspek preventif meliputi upaya pencegahan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan minim gangguan, seperti menetapkan aturan kelas, mengatur tata ruang, dan mempersiapkan materi pembelajaran dengan matang. Sementara itu, aspek kuratif mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul di kelas, seperti konflik antar siswa atau gangguan disiplin. Dalam prakteknya, pentingnya peran guru sebagai pemimpin di kelas. Guru harus mampu menjadi teladan dan memberikan arahan yang jelas kepada siswa. Selain itu, guru juga perlu membangun komunikasi yang efektif, baik dengan siswa maupun dengan pihak yang terkait seperti orang tua dan rekan sesama guru. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen kelas adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk menciptakan pembelajaran efektif. Dengan memahami definisi ini, kita sebagai pendidik diharapkan dapat lebih siap dalam mengelola kelas dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam praktek pendidikan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bahas tujuan manajemen kelas. Tujuan utama dari manajemen kelas adalah memastikan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, memberikan pengalaman belajar yang positif bagi siswa, dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pengelolaan kelas, guru tidak hanya bertugas untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memotivasi siswa dan membangun suasana yang mendukung pembelajaran. Berikut akan saya jelaskan secara rinci tentang berbagai tujuan manajemen kelas. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah tempat di mana siswa merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk belajar. Salah satu tujuan manajemen kelas adalah menciptakan kondisi tersebut dengan cara mengatur tata ruang kelas, menata tempat duduk, memastikan pencahayaan yang cukup, dan menjaga kebersihan kelas. Selain itu, guru juga bertugas membangun suasana psikologis yang positif, di mana siswa dapat merasa diterima
tanpa rasa takut atau tekanan. Lingkungan yang kondusif memungkinkan siswa untuk fokus pada materi yang diajarkan tanpa gangguan faktor eksternal. Kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dengan mengatur waktu, sumber daya, dan aktivitas kelas secara optimal. Guru harus mampu merencanakan dan mengorganisasi pembelajaran dengan baik sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Misalnya, dengan menetapkan jadwal yang terstruktur, memastikan semua alat pembelajaran tersedia sebelum kegiatan dimulai, serta mengelola transisi antar aktivitas secara efektif. Dengan pengelolaan yang baik, pembelajaran dapat berjalan lebih lancar dan produktif. Ketiga, mengelola perilaku siswa. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan kelas adalah menangani berbagai jenis perilaku siswa. Tujuan manajemen kelas adalah membantu guru menjaga disiplin, baik melalui pendekatan preventif maupun kuratif. Dalam pendekatan preventif, guru menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas sejak awal, sehingga siswa memahami batasan dan tanggung jawab mereka. Sedangkan dalam pendekatan kuratif, guru menangani masalah perilaku yang muncul dengan bijaksana dan adil. Dengan manajemen yang baik, siswa dapat belajar untuk menghormati satu sama lain dan mengikuti aturan kelas. Membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting dalam menciptakan suasana kelas yang harmonis. Salah satu tujuan manajemen kelas adalah membangun hubungan ini dengan komunikasi yang efektif, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman siswa. Guru yang dapat memahami kebutuhan siswa dan memberikan perhatian kepada mereka secara individual akan menciptakan rasa percaya dan kedekatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, tetapi juga membantu mereka mengembangkan sikap positif terhadap pendidikan. Kelima, memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan manajemen kelas yang efektif, mendukung pencapaian tujuan pendidikan, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Guru bertugas menciptakan suasana yang mendukung perkembangan intelektual siswa, sekaligus membantu mereka membangun karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan sosial. Melalui pengelolaan kelas yang baik, siswa dapat belajar lebih banyak mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi di kelas. Yang keenam, menciptakan kelas yang inklusif. Dalam dunia pendidikan modern, manajemen kelas juga bertujuan untuk menciptakan kelas yang inklusif, di mana semua siswa terlepas dari latar belakang, kemampuan atau kebutuhan khusus, dapat merasa dihargai dan didukung. Guru harus mampu mengakomodasi berbagai perbedaan individu siswa, dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dapat disimpulkan, tujuan utama manajemen kelas adalah menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran, membantu siswa mengembangkan potensi mereka, serta mencapai tujuan pendidikan secara holistik. Dengan pengelolaan kelas yang baik, guru tidak hanya menciptakan lingkungan yang tertib dan terstruktur, tetapi juga membangun hubungan yang positif dan inklusif antara siswa, sehingga pembelajaran menjadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian, ada beberapa prinsip utama dalam manajemen kelas yang perlu kita pahami dan terapkan, yaitu pertama, prinsip keteraturan. Keteraturan adalah fondasi utama dari manajemen kelas yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan struktur yang jelas dalam kelas. Sebagai guru, kita perlu menetapkan aturan, jadwal, dan prosedur yang konsisten sejak awal pembelajaran. Misalnya, siswa perlu tahu kapan mereka harus bertanya, bagaimana cara mereka meminta izin, dan kapan mereka harus bekerja dalam kelompok. Dengan adanya keteraturan, siswa akan merasa lebih nyaman dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, prinsip kedisiplinan.
Prinsip kedisiplinan berfokus pada penegakan aturan dengan cara yang adil dan konsisten. Sebagai guru, kita perlu memastikan bahwa aturan kelas diterapkan tanpa pandang bulu dan dengan pendekatan yang bijaksana. Namun, disiplin tidak hanya soal hukuman. Ini juga mencakup penguatan positif, seperti memberikan penghargaan kepada siswa yang mematuhi aturan. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendorong siswa untuk mengikuti aturan, tetapi juga membantu mereka mengembangkan sikap bertanggung jawab. Ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut kita untuk memperlakukan semua siswa secara setara, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kepribadian mereka. Guru harus menunjukkan sikap netral, tidak memihak dalam setiap situasi. Dengan menerapkan keadilan, kita menciptakan suasana kelas yang inklusif dan harmonis, di mana semua siswa merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Yang keempat, prinsip kepedulian. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa. Guru harus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan siswa, baik secara akademis maupun emosional. Dengan membangun hubungan yang penuh empati, siswa akan merasa didukung dan lebih termotivasi untuk belajar. Kepedulian ini juga menciptakan suasana kelas yang lebih hangat dan ramah. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Setiap kelas memiliki dinamika dan tantangan yang unik, sehingga guru perlu bersikap fleksibel dalam mengelola kelas. Prinsip ini menuntut kita untuk mampu menyesuaikan metode dan strategi manajemen kelas dengan kebutuhan situasi. Misalnya, saat siswa terlihat kelelahan, guru dapat memberikan jeda atau aktivitas ringan untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk tetap efektif meskipun menghadapi situasi yang tidak terduga. Yang keenam, prinsip pemberdayaan siswa. Prinsip ini mengajak guru untuk melibatkan siswa dalam pengelolaan kelas. Misalnya, siswa dapat diajak untuk menyusun aturan kelas, merancang proyek kelompok, atau mengatur tata ruang kelas. Dengan melibatkan mereka, siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap suasana kelas, sehingga mereka lebih berpartisipasi aktif dan menunjukkan sikap yang positif. Ketujuh, prinsip lingkungan. Belajar yang kondusif. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ini mencakup pengaturan ruang fisik seperti pencahayaan, sirkulasi udara, dan tata letak meja, serta suasana psikologis yang aman dan nyaman. Guru harus memastikan bahwa kelas menjadi tempat di mana siswa merasa bebas untuk bertanya, berpendapat, dan berkreasi. Dari uraian tadi, kita dapat melihat bahwa prinsip-prinsip manajemen kelas seperti keteraturan, kedisiplinan, keadilan, kepedulian, fleksibilitas, pemberdayaan siswa, dan penciptaan lingkungan kondusif sangat penting dalam pengelolaan kelas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menciptakan suasana kelas yang tertib, tetapi juga mendukung pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Berbicara tentang urgensi manajemen kelas, hal ini sangat penting untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tanpa pengelolaan yang baik, suasana kelas dapat menjadi kacau dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen kelas membantu memastikan siswa dapat belajar secara tertib dengan aturan dan struktur yang jelas. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung memungkinkan siswa lebih fokus dan termotivasi. Selain itu, pengelolaan ini sangat penting untuk menangani keberagaman siswa, baik dari segi kemampuan, latar belakang, maupun karakter, sehingga semua siswa merasa dihargai.
Dengan manajemen yang efektif, guru dapat menanamkan kedisiplinan, membangun tanggung jawab siswa, dan menciptakan suasana yang mendorong interaksi positif. Hal ini tidak hanya membantu proses belajar berjalan lancar, tetapi juga mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa. Secara keseluruhan, manajemen kelas adalah fondasi untuk mencapai keberhasilan pembelajaran dan memastikan tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua mahasiswa yang sudah mengikuti materi ini. Sampai di sini pertemuan pertama, dan kita akan jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.